Berikut beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jemaah haji ketika menunaikan ibadah haji. Pertama, kesalahan ketika melempar jumrah. Di antaranya, keyakinan sebagian orang bahwa melempar jumrah tidak sah kecuali dengan kerikil yang diambil dari Muzdalifah. Padahal yang benar, melontar jumrah tetap sah meskipun menggunakan kerikil dari selain Muzdalifah. Mencuci kerikil, menghina, mencela dan memukul dengan sandal ketika berada di area jamarat, melempar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum zuhur, padahal yang benar waktunya berawal dari masuknya waktu zuhur, melalaikan doa setelah melempar jumrah sughra dan wusta di hari-hari tasyriq, padahal sunnahnya adalah berdoa pada kedua tempat tersebut, melontar 7 butir kerikil dengan sekali lontaran. Yang benar, melontar kerikil dilakukan satu persatu. Sebagian orang tidak peduli ketika melontar jumrah sehingga mereka bermudah-mudahan dalam mewakilkannya kepada orang lain tanpa uzur syar'i. Kedua, kesalahan dalam hadyu. Di antaranya, sebagian jamaah haji menyembelih hadyu yang belum mencapai batas usia yang dianggap sah oleh syariat. Padahal batasan usia yang sah adalah 5 tahun pada unta, 2 tahun pada sapi, 1 tahun pada kambing, dan 6 bulan pada domba. Menyembelih hadyu yang cacat yang tidak dianggap sah oleh syariat. Menyembelih hadyu sebelum hari raya kurban. Menyembelih hadyu di tempat selain Mekah dan tanah suci. Ketiga, kesalahan ketika mencukur rambut. Di antaranya, mencukur rambut kepala dari satu sisi saja. Padahal yang benar harus merata dari segala sisi, baik ketika digundul ataupun dicukur pendek. Keempat, kesalahan ketika tawaf. Di antaranya, berdesakan di saat mengusap Hajar Aswad. Mencium rukun Yamani. Padahal sunnahnya hanya mengusap saja. Adapun mencium hanya berlaku pada Hajar Aswad. Itu pun jika memungkinkan dan tanpa berdesakan. Mengusap seluruh sudut Ka'bah. Yang benar hanya rukun Yamani dan Hajar Aswad saja yang diusap. Berzikir dan berdoa secara bersama-sama dengan mengeraskan suara. Memulai tawaf dari pintu Ka'bah. Yang benar, permulaan tawaf berawal dari Hajar Aswad. Mengusap-ngusap dinding Ka'bah dan maqam Ibrahim alaihissalam. Kelima, kesalahan ketika mengerjakan 2 rakaat tawaf. Di antaranya, berdesakan di belakang maqam Ibrahim untuk salat 2 rakaat tawaf. Padahal yang lebih baik adalah salat di tempat manapun dari Masjidil Haram ketika kondisi sedang padat. Memanjangkan salat 2 rakaat tawaf. Padahal sunnahnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah. Dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Membaca doa yang disebut dengan doa maqam setelah 2 rakaat tawaf. Padahal doa tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Keenam, kesalahan ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Di antaranya, tidak berjalan cepat di antara 2 tanda hijau atau berjalan cepat di seluruh putaran sa'i antara Safa dan Marwah. Sebagian orang mengira bahwa sa'i dari Safa ke Marwah dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 putaran. Ini keliru karena yang benar dihitung 2 putaran, di mana sa'i berawal dari Safa dan berakhir di Marwah. Melakukan sa'i di luar ibadah haji dan umrah. Padahal yang disyariatkan di luar haji dan umrah atau ketika haji dan umrah adalah tawaf. Ketujuh, kesalahan ketika tawaf wada'. Di antaranya, menetap sehari 2 hari di Mekah setelah tawaf wada'. Seharusnya tawaf wada' dilakukan terakhir kali sebelum berpisah dengan Ka'bah. Sebagian orang berprasangka bahwa setelah tawaf wada' tidak boleh membeli sesuatu di Mekah meskipun di perjalanannya menuju pulang. Wanita haid menunda kepulangannya hingga melakukan tawaf wada'. Yang benar bahwa kewajiban tawaf wada' gugur bagi wanita haid. Kedelapan, kesalahan ketika ihram dari miqat. Di antaranya, melewati miqat tanpa niat ihram, terutama bagi yang datang melalui jalur udara. Keyakinan sebagian orang bahwa tidak boleh berihram kecuali dengan yang berwarna putih. Berittiba,
yaitu membiarkan bahu kanan terbuka dari semenjak di miqat. Yang benar, ittiba' dilakukan ketika tawaf qudum dan selesai bersamaan dengan tawaf tersebut. Kesembilan, kesalahan ketika talbiyah. Di antaranya mengucapkan talbiyah dan takbir bersama-sama dengan satu suara. Sebagian wanita berlebihan dalam mengangkat suara di saat mengucapkan talbiyah. Padahal cukup bagi mereka memperdengarkan dirinya saja atau orang yang berada di sampingnya. Kesepuluh, kesalahan ketika hari tarwiyah. Di antaranya memaksakan dan menyusahkan diri untuk berihram dari Masjidil Haram. Padahal sunnahnya berihram dari tempat penginapan masing-masing. Meyakini bahwa kain ihram yang telah digunakan untuk umrah disyariatkan untuk dicuci sebelum berihram untuk haji. Padahal yang benar itu bukan termasuk sunnah. Kecuali jika kain ihramnya kotor, maka perlu dicuci agar bisa dipakai dalam keadaan bersih. Menjamak dan mengqasar salat di Mina. Padahal sunnahnya adalah mengqasar salat saja tanpa jamak. Kesebelas, kesalahan ketika di Arafah. Di antaranya, sebagian jamaah haji tatkala berjalan dari Mina menuju Arafah berhenti bertalbiyah. Yang benar, talbiyah berhenti ketika melempar jumrah Aqabah. Sebagian jamaah haji wukuf di luar batas Arafah, sehingga hal tersebut dapat membatalkan ibadah haji mereka. Karena wukuf di Arafah merupakan rukun ibadah haji yang paling agung. Keyakinan sebagian orang bahwa ketika wukuf harus mendaki bukit Arafah karena mempercayai adanya keistimewaan tersendiri. Meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Padahal orang yang wukuf di siang hari wajib untuk menetap hingga matahari terbenam. Kedua belas, kesalahan ketika di Muzdalifah. Di antaranya, bermalam di luar batas Muzdalifah. Ini sikap yang salah, karena bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Salat maghrib dan isya sebelum sampai di Muzdalifah. Hal ini menyelisihi sunnah Nabi SAW, kecuali jika khawatir waktu salat akan habis, maka hendaknya mengerjakan salat meski belum sampai di Muzdalifah. Sebagian jamaah haji tidak bermalam di Muzdalifah, hanya sekedar lewat saja. Menghidupkan malam hari di Muzdalifah dengan salat sunnah, membaca Al-Quran dan berzikir. Padahal sunnahnya adalah tidur dan beristirahat.